Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak apa kabar? Semoga anak-anak sehat semuanya ya, dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bertemu lagi hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3, kita akan belajar muatan pelajaran IPA dan muatan pelajaran bahasa Indonesia, serta pada pembelajaran 4, kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Pada muatan pembelajaran 3, yaitu IPA, kita akan belajar materi mengenai penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam mempunyai sifat yang langka dan terbatas, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tetap terjaga persediaannya. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa disertai usaha pelestariannya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau sumber daya alam tersebut akan habis. Agar sumber daya alam terjaga kelestariannya, maka kita perlu menghemat penggunaannya. Berikut ini adalah beberapa usaha atau cara melestarikan sumber daya alam. Antara lain, yang pertama yaitu penebangan hutan dengan sistem tebang pilih dan menanam 10 pohon baru untuk setiap satu pohon yang telah ditebang. Yang kedua, menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau yang biasa disebut dengan reboisasi. Yang ketiga, mencegah perburuan liar serta menerbitkan aturan tentang larangan memburu hewan dan tumbuhan langka. Yang keempat, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan lain sebagainya. Yang kelima, menjaga kesuburan tanah dengan cara pemupukan, baik itu menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk buatan, pembuatan sekedan atau terasering, dan sistem tanah tumpang sari. Yang keenam, yaitu menghemat penggunaan bahan tambang dan mencari energi alternatif penggantinya. Yang ketujuh, membuat waduk atau bendungan. Selain itu, penghematan penggunaan sumber daya alam juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menghemat air saat mencuci, baik mencuci pakaian atau mencuci kendaraan bermotor. Yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Yang ketiga, berhemat saat menggunakan kertas. Kita lanjut dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menentukan pesan moral dari suatu cerita. Dalam sebuah cerita biasanya terdapat pesan moral di dalamnya. Pesan moral adalah pesan yang berisikan wejangan, lisan maupun tulisan tentang bagaimana seseorang harus hidup dan bertindak di kehidupannya. Pesan moral bisa kita ketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dapat ditemukan dalam cerita secara tersurat atau secara langsung, dan secara tersirat atau secara tidak langsung. Jika pesan moral tersebut disampaikan oleh penulis cerita secara tersirat, kita sebagai pembaca dapat mengetahuinya dengan cara-cara berikut. Yang pertama, membaca cerita tersebut dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang telah dibaca. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Baik, sekarang kita baca cerita yang berjudul Raja Parkit yang Cerdik.
Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan di negeri Aceh, hiduplah seekor raja burung parkit beserta rakyatnya. Raja parkit itu dikenal sangat arif, bijaksana, dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja parkit dan rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan tentram di hutan itu. Setiap hari mereka berkicau dengan suara merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh seorang pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Aku akan menjadi kaya raya dengan menjual kalian. Keesokan harinya, burung-burung parkit sangat terkejut karena mereka menempel pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari perekat, tetapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara-suara burung parkit yang penuh kecemasan dan ketakutan. Di saat rakyatnya merasa takut dan cemas, Raja parkit tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja parkit mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai saudaraku, tenanglah. Ini adalah perekat yang dibuat oleh si pemburu. Besok kalau si pemburu itu datang, kita pura-pura mati saja." Demikian perintah raja kepada rakyatnya. Keesokan harinya, datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun setelah memeriksanya satu persatu, si pemburu itu pun kecewa karena melihat burung-burung tangkapannya sudah tidak bergerak. Pemburu menyangka burung-burung parkit itu sudah mati. Tiba-tiba pemburu jatuh terpeleset sehingga kawanan burung parkit yang sedang berpura-pura mati terkejut. Lalu terbang seketika dan bebas. Hanya saja parkit yang belum terlepas dari perangkap. Melihat ada satu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja parkit yang cerdik itu tidak mau kehilangan akal. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Dia berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik, janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya saya akan menghiburmu." Si pemburu sangat terkejut saat menyadari parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang parkit itu. Kabar tentang parkit yang dapat bicara itu sampai juga kepada raja. Kemudian raja mengutus pengawalnya untuk mencari parkit itu. Setelah menemukannya, raja kemudian menukar parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya si pemburu menolaknya. Namun setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu menyetujui permintaan raja. Di istana sang raja, parkit ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari ia selalu diberikan makanan yang enak. Walaupun semua keperluannya tercukupi, parkit tidak bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, parkit itu pura-pura mati. Ketika raja melihat parkit sudah tidak bergerak, ia menyangka burung itu sudah mati. Raja menjadi sangat sedih. Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, parkit itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga parkit ikut melarikan diri dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raja parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul dengan rakyatnya lagi. Nah, itu adalah sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah Aceh. Nah, baik. Sekarang kita akan menentukan pesan moral dari cerita rakyat tadi. Nah, pesan moralnya, ada anak-anak yang tahu apa pesan moral dari cerita tersebut? Nah, pesan moralnya yang pertama yaitu
Ketika mendapat ujian atau kesulitan, kita harus terus berusaha untuk menyelesaikannya tanpa putus asa. Yang kedua, kita harus yakin bahwa segala usaha yang kita kerjakan akan memberikan hasil di kemudian hari. Maka dari itu kita harus pantang menyerah. Nah, berarti pesan moral ini adalah termasuk pesan moral secara tersirat yang bisa kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 4, masih mengenai bahasa Indonesia, yaitu menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur yang ada dalam cerita, seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membaca secara berulang-ulang agar memahami alur cerita tersebut. Pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan yaitu memahami tema dalam cerita tersebut dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Baik, kita lanjut ke muatan PPKN, yaitu sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Pengamalan sila-sila pada Pancasila bisa kita temui pada kehidupan sehari-hari. Kita dapat mempelajari pengamalan Pancasila dari tokoh-tokoh yang biasa kita temukan dalam cerita yang kita baca. Tokoh-tokoh tersebut mengamalkan berbagai nilai Pancasila seperti rendah hati, suka menolong, bertanggung jawab, dan saling menghargai. Baiklah, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar seorang anak sedang menolong temannya. Kira-kira gambar ini termasuk dalam sila keberapa ya dalam Pancasila? Ya, benar. Jadi gambar ini termasuk dalam sila kedua Pancasila, yaitu saling tolong-menolong atau suka menolong. Selanjutnya, nah gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar anak-anak sedang melakukan sholat atau beribadah. Nah, apakah gambar ini sesuai dengan sila kedua Pancasila? Ya, gambar ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar ini cocok atau sesuai dengan sila pertama Pancasila karena mereka sedang melakukan ibadah. Dan gambar yang ketiga, ini adalah gambar anak sedang menjenguk temannya yang sakit. Nah, kira-kira gambar yang ini sesuai tidak ya dengan sila kedua Pancasila? Ya, benar, gambar ini sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Baiklah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.